Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra as-siyaba lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri dhiyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Gemuruh takbir menggema di angkasa menyongsong fajar Idul Fitri yang selalu membawa keberkahan seraya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sungguh luar biasa. Zat yang kemarin masih mengizinkan kita untuk menikmati ibadah-ibadah Ramadan dengan segala macam bentuk salat kita, tahajud kita, qiyamul lail kita. Tidak ada yang kita harapkan, mudah-mudahan semua yang kita lakukan senantiasa bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan suri tauladan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya berwasiat dan mengajak untuk semuanya, mari sama-sama setiap detik yang kita lalui, setiap nafas yang kita hembuskan, selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan 1446 telah berlalu. Suka atau tidak suka, khususnya bagi kita yang hidup di ibu kota, menjalani Ramadan merupakan kesulitan tersendiri. Godaan yang kita hadapi akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di luar ibu kota. Tetapi ketika itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mendatangkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Ramadan kita lalui dengan berbagai macam cobaan, tekanan pekerjaan, kondisi kemacetan, atau bahkan informasi yang berseliweran di depan kita yang tidak jarang membuat kita memancing emosi kita. Tetapi ketika kita dasari dengan keikhlasan, itu akan berjalan dengan mudah. Sahabat
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma wa ardahuma dalam sebuah kesempatan mengatakan, anta ma dumta tadhkurullaha fa anta fis shalah walau kunta fis suq. Selama engkau mengingat Allah, maka pada dasarnya di sanalah engkau sedang melaksanakan ibadah salat, sekalipun engkau berada di tengah-tengah keramaian pasar. Maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita, apapun yang kemarin kita lakukan, apapun aktivitas yang kita kerjakan, apapun profesi yang hari ini kita tekuni, ketika kita membawa Allah di dalamnya, maka di dalamnya seakan-akan kita bernilai sedang menghadap Allah dalam kondisi sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke pangkuan Allah. Umat muslim saat itu berada dalam kesedihan yang luar biasa mendalam. Di tengah kesedihan yang mendalam, hadir sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sebuah ungkapan yang menenangkan hati umat Islam. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang kemarin beribadah karena Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang beribadah karena Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Konteks hari ini boleh kita katakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yafut. Barang siapa yang kemarin beribadah, rajin sholat hanya karena Ramadan, ketahuilah Ramadan telah berlalu, Ramadan telah hilang, Ramadan 1446 telah melewati kita. Akan tetapi orang yang beribadah karena Allah, sesungguhnya Allah selalu hidup dalam hati kita, selalu hidup dan tidak pernah hilang dari sisi kita. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang merupakan salah satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebuah ungkapan indah mengatakan, "Lau aradallahu an yu'adziba ummata Muhammadin." Kalau Allah ingin menghukum kita umat Nabi Muhammad, Allah tidak akan menghukum kita sebagaimana Allah menghukum umat-umat terdahulu. Nabi Lut, umatnya disiksa Allah dengan diturunkan hujan batu. Nabi Nuh, umatnya dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang luar biasa dahsyatnya. Padahal kalau kita mau jujur, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu dilakukan juga oleh orang-orang yang hidup pada zaman ini. Tetapi Allah mencintai kita semua. Kalau Allah mau menghukum kita, cukuplah Allah lam yu'tihinna Ramadan wa qul huwallahu ahad. Cukup Allah menghukum kita dengan tidak memberikan kita bulan suci Ramadan yang luar biasa, memiliki anugerah-anugerah di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka walaupun Ramadan telah melewati kita, nilai-nilai Ramadan tidak boleh meninggalkan begitu saja. Man fatahu Ramadan wa fata amaliyat Ramadan faqad khasir. Orang yang ditinggalkan oleh Ramadan dan kemudian ditinggalkan juga oleh amaliyah Ramadan, sungguh orang-orang tersebut telah merugi pada hakikatnya. Paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita bawa di luar Ramadan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk mengontrol diri kita. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan secara emosional.
Sebuah penelitian mengatakan kesuksesan seseorang, kecerdasan intelektual hanya memegang 4% dari sebab kesuksesan seseorang. Sisanya ditentukan oleh kecerdasan emosional. Maka tidak heran ketika Nabi besar Muhammad SAW banyak sekali memuji sahabat-sahabat yang mampu mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Di antaranya ketika beliau bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukan orang yang hebat, kata Rasul, orang yang mampu memenangkan sebuah pertarungan, tetapi orang yang hebat adalah yang bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya, mengontrol emosinya ketika dia berada dalam kondisi marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai kedua yang bisa kita ambil dan kita bawa terus dalam hidupan kita adalah bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang suka memberi dan pemaaf. Puasa mengajarkan kita untuk selalu memberi, untuk membangun kebaikan di sekeliling kita, membangun kebaikan di masyarakat kita, membangun kebaikan di negeri kita. Tidak melihat sebesar apa yang kita berikan, karena sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan tersebut akan dilihat oleh Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah lah yang akan melihatnya. Begitu juga Ramadan mengajarkan kita tentang memberi maaf atas orang-orang yang pernah berlaku salah kepada kita. Maka Allah memuji orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan dalam firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ada sebuah ungkapan, jika kita mau mengetahui kebaikan sebuah ajaran, maka lihatlah bagaimana orang-orangnya, pengikutnya merayakan hari rayanya. Dalam Islam kita memiliki 2 hari raya, di antaranya yang hari ini sedang kita rasakan, hari raya Idul Fitri. Para pendahulu kita, guru-guru kita, orang tua kita mengajarkan kepada kita, selepas sholat kita melakukan silaturahim, saling memaafkan kepada saudara, sanak famili, kerabat, tetangga, bahkan orang-orang yang di hari-hari biasa jarang kita temui. Ini adalah kesempatan emas untuk meruntuhkan tembok-tembok ego, tembok-tembok prasangka yang terkadang timbul di hati kita, untuk membangun sebuah tali persaudaraan yang kuat yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga membawa pesan bagi kita bahwa momen Idul Fitri yang hari ini kita rayakan adalah momen yang tepat untuk kembali menata hati kita. Kalau kita boleh jujur, agama mana yang mengajarkan umatnya untuk berlatih 1 bulan full menjadi orang baik? Agama mana yang hari rayanya diisi dengan penuh kedamaian, dengan penuh salam, dengan penuh kesejahteraan selain Islam yang kita anut? Innad dina indallahi Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah puasa mengajarkan kita tentang bagaimana hidup sederhana. Rasulullah seringkali mengingatkan kepada istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ya Aisyah, dawini ala qar'i babil jannah." Wahai Aisyah, sering-sering kamu mengetuk pintu surga. Aisyah bertanya, bagaimana aku mengetuk pintu surga ya Rasulullah? Bil ju', dengan sering-sering menahan rasa lapar yang ada dalam diri kita. Hadirin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan modern hari ini tidak dipungkiri mengajarkan kita atau seringkali membawa kita pada kehidupan yang konsumtif. Kapanpun, dimanapun kita mau, apapun bisa kita datangi saat itu juga. Namun di balik itu Allah menurunkan ibadah puasa agar kita menjadi orang sederhana, agar kita menjadi orang-orang yang terus berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin hidup tidak sebaik Allah berikan kepada kita semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah terbesar sebagai bangsa ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penuh keistimewaan. Kendatipun Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam perbedaan suku, bahasa, bangsa, budaya, dan kekayaan alam yang semuanya itu belum tentu dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kita tetap berada satu di bawah naungan merah putih, di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda mazhab, berbeda manhaj, tidak boleh menjadikan kita bertengkar satu sama lainnya. Karena perbedaan tersebut memang Allah ciptakan agar kita saling mengenal, agar kita saling mengasihi, agar kita saling berlomba-lomba dalam menentukan dan menjadi orang yang paling baik. Allah berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Allah bisa saja jika Ia menghendaki, Allah menciptakan kalian dalam satu bentuk umat yang sama. Tetapi Allah ingin menguji kita semuanya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hadirin, Indonesia adalah nikmat yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Biasanya banyak orang yang ingin memilikinya, banyak orang yang ingin menghancurkannya kemudian memilikinya. Maka pendahulu kita, para pendiri bangsa, telah mengajarkan kepada kita, negara ini akan tetap utuh selama kita menghargai perbedaan yang kita miliki. Sikap moderasi dalam beragama harus kita jalankan dengan cara mempelajari agama kita dengan baik, memperdalam agama kita dengan baik. Di samping itu, kita menerima apa yang dilakukan oleh orang lain, kendati pun apa yang dilakukan tersebut itu berbeda. Allahu Akbar walillahil hamd. Bangsa Arab memiliki daratan yang sama, memiliki bahasa yang sama, tetapi tidak dipungkiri mereka terpecah belah menjadi beberapa negara. Eropa hidup di daratan yang sama, memiliki budaya yang hampir sama, tapi lagi-lagi mereka tidak bisa terhindar dari terpecah belah negaranya. Tetapi kita memiliki bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, tinggal di pulau berbeda, tapi masih hidup rukun di bawah kesatuan negara Republik Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, melalui khutbah yang singkat ini, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai checkpoint kita, sebagai titik awal mula kembali untuk lebih menghargai perbedaan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita belajar mendengarkan, memahami, dan menghormati orang lain untuk membangun lingkungan kita, untuk membangun masyarakat kita, sehingga Allah anugerahkan kepada kita negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ramadan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tanpa melihat, tanpa pandang bulu. Ramadan selalu mengajarkan kepada kita, betapapun kita berbeda, tapi tujuan kita adalah liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik sekalipun apa yang kita jalani berbeda. Teruslah berbuat baik sekalipun harapan kita masih jauh di mata kita. Teruslah berbuat baik sekalipun orang belum menilai apa yang kita lakukan sepenuhnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mengabaikan pahala orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وحجتنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita, khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan lingkungan kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan negeri kita Indonesia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداء الدين وأن تجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى وأرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Ustaz Amarullah, yang saya hormati Bapak Yunardi Zahari sebagai Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Baitus Salam, kepada Bapak Haji Pairin, salah satu sesepuh di area Masjid Baitus Salam, dan kepada para sesepuh warga Cilandak Barat, para asatiz, dan tentunya jamaah Masjid Baitus Salam yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan aktivitas Masjid Baitus Salam yang sebetulnya adalah aktivitas selama 1 tahun terakhir, jadi tidak hanya selama bulan Ramadan. Yang pertama, kami sampaikan aktivitas rutin Masjid Baitus Salam.